Jadi hal yang paling menakutkan bagi seseorang yang mulai bangkit spiritualnya yaitu kita sering dianggap halu, kita sering dianggap orang yang stres, gila, orang aneh. Nah, hal-hal semacam itu pasti dialami ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Pertama, karena kita ini sudah beda alam. Jadi kita pun tidak akan betah pada komunitas yang sebelumnya, di mana pasti orang-orang di dalamnya tidak sefrekuensi dengan kita. Kalaupun toh kita berteman, yaitu sekedar saja. Dan kita pun ya pastinya kalau mulai terbangun spiritualnya itu banyak yang menjauhi dan kita mulai tidak banyak teman ya, karena sekali lagi pasti omongan kita tidak nyambung dan kita pun ya memilih untuk sendiri. Kita dikatain halu, kita dikatain stres, atau kita dikatain orang aneh. Nah, biarkan saja, tidak perlu kita sakit hati, apalagi berusaha menjelaskan bahwa kita ini bukanlah orang aneh, bahwa kita ini sedang bangkit spiritual kita, spiritual ini beginilah, dan itu tidak perlu kita lakukan karena pasti percuma, tidak akan pernah bisa mereka itu menerima. Yang ada ya nanti saling lempar-melempar ya, seperti kita main tenis meja, jadi yang ada malah capek, kitanya capek sendiri dan tidak ada gunanya, buang-buang energi percuma. Perlu kita lakukan pertama, jangan sakit hati, jangan emosi, kita harus memakluminya. Orang yang mengata-ngatai kita, nah itu sama halnya mereka melempar energi negatif kepada kita. Kalau kita membalasnya dengan emosi, dengan kemarahan, sama halnya ya kita sama dong dengan mereka. Nah, tapi kalau kita malah mendoakan semoga mereka itu mendapatkan kesehatan, juga diberikan kesempatan bangkit spiritualnya seperti kita, sehingga mereka pun akan mendapatkan kebahagiaan yang secara inti. Kita mendoakan mereka itu otomatis ya kita telah merubah energi negatif menjadi energi positif, terutama untuk diri kita. Itu salah satu cara ya bagaimana kita juga membentuk wadah kita itu atau mental kita itu menjadi kuat. Kalau kita itu pemirsa misalnya masih marah-marah, masih emosi dan ingin menjelaskan apa yang terjadi dalam diri kita, kita tidak terima dikatain seperti itu ya, itu tanda bahwa mental kita masih sangat lemah dan kita masih harus terus ya membangun bagaimana mental kita itu bisa kuat. Karena mental yang kuat itu, jiwa yang besar itu, wadah yang besar itu ya pastinya akan luar biasa sekali. Kita akan mampu menampung berbagai ilmu ya, ilmu dari alam semesta ini, menampung hal-hal yang positif dalam diri kita. Saya sendiri ini ya pemirsa sudah sekian tahun lamanya terbangunnya spiritual saya ya masih dikatain orang halu lah, banyaklah kata-kata yang negatif terhadap diri saya. Kata-kata saya pun banyak tidak dipercayai, tapi kan saya tidak peduli, saya senyumin aja karena kan saya memaklumi bahwa mereka tidak akan paham apa yang sedang saya alami ya, karena ya bagaimana sih kalau mereka itu tidak berada di alam kita, ya percuma lah kita ikut marah, kita menjelaskan, jadi kita sama hanya buang-buang energi percuma. Nanti lama kelamaan yaitu akan terbiasa, dan dampak positifnya buat kita itu akan menjadi wadah yang besar, bermental kuat, tidak mudah baperan. Ya kalau kita nggak baperan, kita itu nggak emosian, memaklumi dari semua orang yang mencaci kita, ya tentunya kenikmatannya itu ya kita yang merasakan. Gimana sih kalau hidup itu tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan emosi-emosi terus ataupun marah kepada orang, ya kita selalu memaklumi penuh kasih sayang, ya tentunya kita hidup ini enak, bener-bener kita itu berada di dalam nirwana dunia ya. Nah inilah surga, nirwana dunia, karena kan surga itu ya menurut saya ya sekarang ini ya di bumi ini,
bagaimana kita merasakan bahagia, nikmat, penuh syukur, indah. Semua yang kita inginkan ada ya di bumi ini. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada rasa syukur saja dan ketahuan diri kita. Nah, itulah yang saya sebut surga itu ya di bumi ini. Sedangkan neraka di mana? Neraka ya di bumi ini. Kalau kita itu hidup syarat dengan kegelisahan, syarat dengan keresahan, kita itu mudah emosi, dendam membara seperti membakar jiwa, tersiksa. Nah, itulah sebenarnya kita berada di dalam neraka itu sendiri. Tidak usah menunggu kita nanti meninggal gitu ya. Nah, di bumi inilah kita akan merasakan surga dan neraka.